Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ya ke pertemuan berikutnya. Kita akan membahas untuk pertemuan kali ini tentang ayat jurnal penyesuaian atau adjusting journal entry. Sebelum masuk ke AJP, kita harus sudah menguasai dulu tentang penyusunan neraca saldo. Pertemuan kemarin Ibu sudah tugaskan Anda harus selesai dan paham cara menyusun neraca saldo. Karena yang nama AJP itu berangkatnya dari neraca saldo dan data penyesuaian. Ya, oke, kita lihat dulu definisi dari AJP, yaitu ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Jadi kalau neraca saldonya benar, kemudian AJP-nya benar, maka laporan keuangannya yang berbentuk neraca, laba rugi dan perubahan modal akan juga benar, ya. Oke. Tujuan dari AJP nih untuk mengoreksi perkiraan yang ada, ya, sehingga mencerminkan keadaan aktiva, ya, hutang, modal, pendapatan dan biaya yang sebenarnya. Mengoreksi perkiraan berarti perkiraan disebut adalah seperti kas, piutang, modal. Perkiraan itu akun atau akun, ya. Ya, mencerminkan keadaan aktiva. Anda paham kalau di sebelahnya debit dari neraca adalah aktiva, ya kan? Kalau sebelah kreditnya aktiva di neraca adalah utang. Ini masuk ke dalam neraca, aktiva, utang plus modal ini, ya, neraca. Kalau pendapatan dan biaya masuk ke laba rugi. Jadi Anda harus paham rekening atau perkiraan yang masuk ke dalam neraca yaitu aktiva, utang dan modal. Sedangkan rekening-rekening yang masuk ke dalam pendapatan dan pendapatan dan biaya atau yang masuk ke dalam laba rugi adalah pendapatan dan biaya. Bisa ya dipahami, ya. Jadi berbekal dari neraca saldo yang benar, ya, kemudian bisa mengerjakan AJP-nya, maka pekerjaan penyusunan dari laporan keuangan akan benar. Oke. Laporan keuangan itu istilahnya adalah financial statement. Yang terdiri dari neraca, ya, kemudian laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal. Laporan laba rugi istilahnya income statement. Statement itu laporan, ya. Neraca atau balance sheet. Oke, laporan keuangan financial statement, kalau laporan laba rugi income statement. Oke, ya. Next, ya. Macam-macam penyesuaian. Pada umumnya ada dua macam penyebab suatu transaksi memerlukan penyesuaian atau AJP tersebut, ya, yaitu keadaan di mana suatu transaksi sudah terjadi tetapi informasi tersebut belum dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan. Keadaannya sudah terjadi. Misalkan bayar premi sudah terjadi, ya, bayarnya, tapi biayanya belum dirasakan manfaatnya. Nah, itu dimana suatu transaksi sudah terjadi. Premi asuransi misalkan, kita bayar premi tiap bulan tapi manfaatnya nanti setelah sekian tahun.
contohnya ya. Oke, yang kedua, transaksi yang sudah dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan, tetapi saldo perkiraan masih harus disesuaikan agar dapat disajikan dalam jumlah yang benar. Transaksinya sudah dicatat, tetapi saldonya masih harus disesuaikan. Jadi ini berkaitan dengan saldo yang masih harus disesuaikan. Ya. Nanti ada beberapa contoh yang bisa Anda pahami ya. Next, macam-macam penyesuaian. Nih, hal-hal yang perlu disesuaikan. Ada biaya dibayar di muka, istilahnya prepaid expense. Seperti nih ya, nanti ada premi, atau dilakukan dengan dua cara, yaitu dicatat sebagai persekot biaya, persekot dibayar duluan ya, atau dicatat sebagai biaya. Jadi hal-hal yang perlu disesuaikan ya, salah satunya adalah biaya dibayar di muka ya, yang bisa dicatat sebagai persekot biaya atau dicatat sebagai biaya. Oke, nanti ada contoh biar Anda paham. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Beda ya, walaupun ini ujungnya di muka, tapi ini kalau ini biaya, kita bayar duluan kayak premi asuransi atau kontrak untuk 2 tahun. Itu namanya biaya dibayar di muka. Kalau ini pendapatan diterima di muka, jadi kita nerima dulu duitnya atau dananya sementara pekerjaannya belum dilakukan. Itu namanya pendapatan diterima di muka. Ya, dilakukan dengan 2 cara, diakui sebagai hutang, diakui sebagai pendapatan. Kita nih perusahaan jasa nerima order pembuatan dekorasi misalkan, dibayar duluan tuh sementara pekerjaannya belum dilakukan. Ini namanya pendapatan diterima di muka. Kita akui sebagai utang atau kita akui sebagai pendapatan. Ada 2 cara. Jadi mohon dipahami, untuk biaya dibayar di muka ada 2 cara, untuk pendapatan diterima di muka juga ada 2 cara. Oke, next, yang ketiga, biaya yang masih harus dibayar. Ya, istilahnya accrued expense. Yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima. Kalau ini biaya yang masih harus dibayar, kita masih punya tunggakan misalkan. Kalau ini pendapatan yang harus diterima, kita masih punya tagihan. Ya, atas pekerjaan. Kelima, penyusutan aktiva tetap, depresiasi. Keenam, kerugian piutang. Ketujuh, biaya pemakaian perlengkapan. Ini istilah-istilah akuntansinya harus dipahami. Oke, kita masuk yang berikutnya. Kita masuk contoh ya. Contoh soal AJP untuk perusahaan jasa. Yang pertama, biaya dibayar di muka. Perusahaan membayar premi asuransi, insurance expense, sebesar 1.200.000 untuk periode 2 Februari sampai dengan 2 Februari 2011 sampai dengan 2 Februari 2012. Jadi untuk 1 tahun ya. Ini 2011, ini 2012. Ada 2 metode penyesuaiannya, yaitu yang pertama tadi itu kan sudah dibahas ya, bahwa biaya dibayar di muka bisa dicatat sebagai persekot biaya. Oke, satu-satu. Kalau biaya dibayar di muka dicatat sebagai persekot biaya, itu masuk ke dalam pendekatan neraca. Jurnalnya sesuai dengan tanggal transaksi, tanggal 2 bulan 2 Februari 2011. Pada saat perusahaan bayar asuransi, jurnalnya seperti ini. Asuransi dibayar di muka 1.200.000, kreditnya kas. Jadi ini adalah transaksi pada saat pembayaran untuk premi asuransi selama 1 tahun. Kalau pendekatan neraca seperti ini, masuk ke asuransi dibayar di muka. Kenapa Bu asuransi dibayar di muka? Karena asuransinya belum keterima manfaatnya, kita baru bayar aja. Jadi nama rekeningnya, nama akunnya, nama perkiraannya asuransi dibayar di muka 1.200.000. Kreditnya apa? Ya kas, karena kita bayar. Ya, 1.200.000 sesuai dengan soal. Oke ya, ini untuk biaya dibayar di muka, pendekatan neraca bisa ya. Next. Oke, bagaimana AJP-nya? Kalau menggunakan
pendekatan neraca yang tadi nih. AJP dibuat di setiap akhir periode akuntansi, yaitu tanggal 31 bulan 12. Di setiap tahun itu yang namanya periode akuntansi, akhirnya itu 31 bulan 12 ya. Harus dipahami. Periode akuntansi itu dimulai dari Januari, biasanya tanggal 1 atau tanggal 1 libur, biasanya tanggal Januari deh intinya ya. Berakhir di 31 Desember. Setiap periode, ini periode akuntansi. Bagaimana hitung-hitungannya AJP-nya kalau kita menggunakan pendekatan neraca? Kita lihat perhitungannya. Ingat soal yang tadi. Transaksinya terjadi di tanggal 2 Februari. Tanggal 2 Februari. Ini mulai transaksinya nih. Berakhir di 31 Desember. Nih Ibu udah lihat. Udah bikin hitung-hitungannya. Kenapa 31 Desember? Ya kan AJP itu dibuat di akhir periode. Maka berapa bulankah dari awal transaksi ini sampai periode tutup buku atau AJP? Ngitungnya seperti ini, kita buat seperti ini. Tanggal 2 bulan 2, tanggal 2 bulan 3, tanggal 2 bulan 4, terus sampai 31 Desember. Kenapa di Desember ada 2? Iya, kalau di jatuhnya di 2 bulan 12, ini belum tutup buku, masih ada sisa waktu ini. Anggap aja ini 1 bulan, ya. Jadi hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 bulan. Ya. Bulan. Jadi ketemulah 11 bulan. Periodenya dari 2 bulan 2 2011 sampai 2 bulan 2 2012 ya. Ya. Itu kan 1 tahun ya. 1 tahun tuh 1.200.000 dibagi 12 bulan. Ketemulah setiap bulannya adalah 100.000. Maka AJP-nya adalah 11 bulan kali 100.000, yaitu 1.100.000. Maka hitungan untuk AJP dengan pendekatan neraca, di debetnya biaya asuransi 1.100.000. Kenapa biaya asuransi? Berarti asuransi yang sudah dipakai masanya, yaitu 11 bulan. Kreditnya asuransi dibayar di muka. Kenapa harus asuransi dibayar di muka? Kan tadi tuh waktu jurnal pertama transaksinya asuransi dibayar di mukanya ada di debit. Berarti di AJP-nya harus di kredit. Ya, ingat ya tadi ya. Berarti ini AJP-nya biaya asuransi yang sudah terpakai sebanyak 11 bulan dengan hitungan uangnya 1.100.000. Tadi hitung-hitungannya ini seperti ini ya. Kreditnya asuransi dibayar di muka. Jadi tinggal berapa bulan lagi yang belum dipakai? Masih ada 13 bulan lagi ya. Kan ya. Kan 1 bulan lagi. Iya, 12 bulan udah kepake, 11 bulan, jadi 1 bulan lagi. Jadi ini yang di AJP. Kenapa Bu nggak 12 bulan? Lah, kan yang sudah dipakai AJP itu yang sebenarnya. Yang sebenarnya tutup buku 31 Desember ya 11 bulan. Masih ada sisa yang apa-apa. Nanti di awal tahun berikutnya. Ya, bisa ya. Oke, next. Untuk ini. Nih, yang tadi ada 2 pendekatan. Yang satu pendekatan dengan neraca, ini pendekatan dengan laba rugi. Dicatat sebagai biaya. Kalau tadi dicatat dengan pendekatan neraca, kalau sekarang pendekatan laba rugi. Jurnal pada saat transaksi tetap tanggal 2 karena transaksinya tanggal 2 Februari 2011. Yang membedakan di sini, kalau tadi ya, kalau pendekatan neraca, di sini apa?
Ayo, tadi di sini apa? Asuransi dibayar di muka. Kalau pendekatan laba rugi langsung biaya asuransi. Jadi perusahaan boleh memilih deh mau pendekatan neraca atau laba rugi, tergantung kebijaksanaan pimpinan dan manajemen. Tapi kita harus belajar dua-duanya. Siapa tahu Anda jadi manajer. Untuk pendekatan laba rugi kita pakai rekeningnya, nama akunnya biaya asuransi, kreditnya kas. Kenapa kas? Karena tetap dibayar dengan kas. Sebesar berapa? Sesuai pada saat terjadi transaksi 1.200.000 untuk 1 tahun atau 12 bulan. Pada saat AJP ya tetap 31 Desember, nggak boleh jadi 31 Januari ya. Ingat masa periode akuntansi. Itu jurnalnya, asuransi dibayar di muka, biaya asuransi. Lihat perubahannya. Tadi biaya asuransinya ada di debit, sekarang ada di kredit. Kenapa ini muncul asuransi dibayar di muka? Karena ini pendekatan laba rugi. Jadi dianggap sebagai biaya. Ternyata biaya yang dipakainya ya yang masih tersisa itu sebesar 100.000. Ya gini hitung-hitungannya. Tadi kan 1.200.000 ini untuk 12 bulan. Udah ya tadi hitungannya. Per bulannya 100.000. Tadi kita sudah ngitung bahwa dari 2 bulan 2 sampai 31 bulan 12 itu ada 11 bulan. Maka yang sudah dipakai jadi biayanya berapa? 1.100.000. Ini kebalikannya dari yang tadi. Jadi sisanya 100.000. Ini kalau memakai pendekatan laba rugi. Ini lihat. Biaya asuransi jadi dianggap sebagai biaya. Dianggap pada saat transaksi itu 1.200.000 biaya. Padahal itu untuk 1 tahun. Yang sudah benar dipakai jadi biaya 11 bulan, yaitu 1.100.000. Jadi AJP-nya yaitu yang masih tersisa biayanya. Tinggal ya 100.000 lagi. Atau berapa lagi sih simpanan premi asuransi yang masih belum dipakai? Nih tinggal 100.000. Dari mana pemahamannya kalau biaya asuransi itu belum dipakai? Nih lihat, biaya asuransinya ada di kredit. Kalau sudah dipakai itu ada di debit yang namanya biaya. Oke, sudah bisa dipahami dua perbedaan AJP untuk mencatat biaya. Bisa dengan neraca, bisa dengan pendekatan laba rugi. Mana yang mau dipakai? Gampangan yang mana? Terserah Anda. Oke, next. Untuk pendapatan diterima di muka. Kalau tadi biaya, sekarang pendapatan. Menerima pendapatan sewa untuk 2 tahun sebesar 3 juta. Diterima tanggal 30 Juni 2011. Pendapatan sewa ya diterima di muka. Jadi kita nerima duluan, tapi orangnya belum menikmati dari uang yang disetor ke kita. Kalau tadi kita bayar duluan, kita belum menikmati. Itu namanya biaya dibayar di muka. Kalau ini pendapatan diterima di muka. Kan kalau bayar sewa Anda kos, bayar duluan kan di awal untuk 1 tahun misalkan. Pada saat bayar misalkan 1 juta, pada baru sehari Anda harus sudah bayar 1 juta. Nah, masa menikmatinya belum dilakukan gitu ya. Oke, pendapatan diterima di muka. Dicatat sebagai utang, berarti pendekatan neraca. Kenapa Bu kalau dicatat sebagai pendekatan ya? Utang itu masuk ke pendekatan neraca. Ingat, yang masuk ke neraca itu kan aktiva utang plus modal. Jadi utang nggak bisa masuk ke dalam pendekatan laba rugi. Utang itu adalah komponen dari neraca. Diingat lagi mana yang masuk ke neraca, mana yang masuk ke laba rugi.
Oke, pada saat terjadi transaksi ini, terjadi transaksi menerima pendapatan sewa, menerima duit nih perusahaan, debitnya kas ya tanggal 30 Juni sebesar 3 juta. Kreditnya sewa diterima di muka. Iya. Bukan pendapatan tapi sewa, karena orang baru bayar sewa belum menikmati. Oke, ya. AJP-nya ini 30 Juni. Sementara AJP harus dibuat tanggal 31 Desember. Dari Juni, 30 Juni ke 31 Desember ada berapa bulan? Kita hitung seperti ini tadi sama. 30 bulan 6, 30 bulan 7, 30 bulan 8, 30 bulan 9, 30 bulan 11. Apa aja ini 31 bulan 12. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ini 10-nya kelewat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bulan. Oke, bisa ya hitung-hitungan bulannya dari 30 bulan 6 sampai 31 bulan 12. Ada 6 bulan. Sementara pendapatan dari sewa itu untuk 2 tahun yang nilai 3 juta itu. Berarti sebulannya berapa? Kita lihat, kita bagi, kita hitung. 3 juta dibagi 24 bulan. Ketemulah sebulannya 125.000. Jadi berapa yang benar-benar yang sudah menjadi pendapatan dari sewa tersebut? Ya hitungannya 6 bulan kali 125.000. Ketemulah sebesar 750.000. Bisa ya? AJP ya, untuk AJP jurnalnya sewa diterima di muka. Jadi kalau ini lihat perubahan yang terjadi pada saat jurnal awal transaksi dengan AJP di sini. Tadinya di kredit, sekarang berubah menjadi di debit. Itu kunci utama untuk bisa menguasai AJP. Tadi sewanya belum menjadi pendapatan, ya, malah dianggap sebagai utang. Nah, sekarang sudah benar-benar menjadi pendapatan perusahaan karena sudah melewati masa waktu periodenya, ya. Sewa diterima di muka menjadi debit 750.000. Kreditnya pendapatan. Jadi perusahaan sudah boleh mengakui sebagai pendapatan sebesar 750.000. Yang sisanya yang 1.250.000 itu masih dianggap sebagai utang karena belum melewati masa periode 2 tahun. Bisa dimengerti? Oke. Lanjut ya, kita selesaikan untuk AJP. Oke, next. Yang tadi diperlakukan sebagai pendekatan neraca, sekarang dianggap sebagai pendekatan laba rugi. Ingat, poin yang masuk ke dalam laba rugi, rekening-rekening yang masuk ke dalam laba rugi adalah pendapatan dan biaya. Tetap terjadi transaksi tanggal 30 Juni. Ya, tidak berubah kalau transaksi ya. Yaitu pada saat menerima uang sewa. Debitnya kas, kreditnya pendapatan sewa. Bedanya di mana? Tadi tetap kasnya di debit, yang membedakan adalah kalau pendekatan neraca tadi apa? Sewa diterima di muka. Kalau ini pendapatan sewa. Jadi perusahaan menganggap ini sudah menjadi pendapatan, makanya pendapatannya ada di kredit. Padahal masa sewanya belum terjadi. Udah deh, kita anggap sebagai pendapatan aja, walaupun baru sehari diterima. Kasnya di debit, kreditnya pendapatan sewa. Oke, istilah-istilah dari akuntansi ini dikuasai ya. Cash, rent revenue. Oke. AJP 31 Desember. Berapa bulan tadi? 6 bulan. 6 bulan. Hitungannya tadi ya 30 bulan 6 sampai 31 bulan 12. Ini 6 bulan. Oke. 3 juta ya dianggap sebagai pendapatan. Pada
pada saat AJP ya, berapa lagi sisa dari pendapatan yang akan diterima, atau dibalik, yang benar-benar menjadi pendapatan tuh baru berapa, itu ya istilahnya. Nah, ini dari mana hitung-hitungannya? Tadi ini transaksi awal kan 3 juta dikurangi 750.000. Masih ingat hitungan 750.000? Maka ketemulah 2.250.000. Ini kalau dianggap sebagai pendekatan laba rugi. Kalau ini diakui sebagai 3 juta, pada saat AJP itu yang benar diterima itu baru 750.000 sebenarnya. Jadi masih ada berapa lagi sewa diterima di mukanya? Ini 2.250.000. Ini jurnalnya ya. Tadi pendapatan sewanya di debit berubah menjadi di kredit. Ini yang belum diterima ya. Ini kan diakui sebagai pendapatan. Kalau ini, oh iya, ternyata yang masih akan diterima ke depan 2 tahun ke depan tuh 2.250.000 lagi. Ya. Jadi yang 750 itu yang benar-benar sudah menjadi pendapatan. Dua pendekatan ini bisa dipahami. Jadi soal untuk biaya dan pendapatan, biaya dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, ada 2 cara. Anda boleh pilih mana saja, mau pendekatan neraca atau laba rugi. Oke. Kalau yang ini sudah memasuki, tidak serumit yang 2 tadi ya. Ini adalah biaya masih harus dibayar. Jadi perusahaan masih punya kewajiban. Biasanya itu berhubungan dengan gaji ya. Masih harus dibayar gaji pegawai bulan Desember sebesar 300.000. AJP-nya tanggal 31 ya, tinggal begini, biaya gaji 300.000, kreditnya utang gaji. Kenapa utang gaji? Ya iya, karena itu merupakan utang. Biaya yang masih harus dibayar itu merupakan utang ya, nama lainnya utang. Kewajiban kita yang harus segera dilunasi. Makanya di sini biaya gaji utang gaji sebesar ya itu 300.000. Nah, kalau ini biaya yang harus dibayar, ini kebalikannya, pendapatan yang masih harus diterima. Perusahaan masih punya pendapatan yang harus diterima dari misalkan bunga. Masih harus diterima pendapatan bunga untuk 2 bulan sebesar 120.000 1 bulan. AJP-nya piutang bunga. Kenapa? Ya kita masih punya tagihan, makanya piutang. 240 dari 2 kali 120.000. Kreditnya pendapatan bunga. Ingat ya, kalau piutang itu di debit, kalau utang itu di kredit. Kecuali kalau utangnya sudah dibayar, utangnya di debit, kreditnya kas. Ya. Kalau piutang juga akan berubah menjadi di debit, kalau sininya di kredit, kalau sininya kas itu utang. Tapi ini AJP. AJP biasanya tidak ada yang namanya rekening yang berhubungan dengan kas. Namanya AJP. Namanya juga penyesuaian. Yang ada rekening kas itu kan di transaksi yang sebenarnya, yang di transaksi awal. Kalau AJP kan penyesuaian. Jadi nggak ada yang namanya nama akun atau rekening kas. Di sini juga kan piutang bunga, bukan kas, karena emang masih harus diterima. Ya. Di sininya di kreditnya pendapatan bunga. Kenapa sih kayak biaya yang harus dibayar, pendapatan yang harus diterima, padahal duitnya belum keterima, baru hitung-hitungan aja harus dilaporkan di dalam AJP? Alasannya karena sistem akuntansi yang berlaku sekarang harus mengacu kepada sistem aktual basic. Apa sih aktual basic tuh? Semua transaksi mau yang sudah diterima, dilaksanakan ya, ataupun yang akan datang harus dicatat. Kalau cash basic kan kalau duitnya keterima baru dicatat. Jadi bayangkan kalau perusahaannya kredit ya, perkreditan. Berarti di laporan neraca dan laba ruginya sedikit dong ya jumlah nominal uangnya. Karena belum keterima duitnya. Kalau cash basic tuh sistemnya. Ya. 2 cara pencatatan akuntansi. Sistem akuntansi.
Nanti kamu cari tahu ya, googling ya apa itu actual basic, cash basis. Jurnal ibu nanti di share deh. Dan actual basis. Kita pakai yang ini, yang actual ya. Oke, kamu harus produktif, kamu harus cari tahu lebih tentang pemahaman akuntansi karena jurusan akuntansi. Oke, next. Untuk contoh AJP berikutnya yaitu penyusutan aktiva tetap. Seperti apa? Ada kendaraan, mesin ya. Oke. Kendaraan dengan harga perolehannya 70 juta disusutkan sebesar 10% per tahun. Jadi setahunnya berapa? Ya kalikan saja. Ya ini 70 juta kali 10%. Jadi ketemu 7 juta. Untuk jurnal penyusutan ini baku loh seperti ini. Makanya kalau di dalam AJP Anda nggak bisa menjurnal untuk penyusutan, kebangetan. Yaitu ini biaya ya. Biaya penyusutan kendaraan, kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan. Jadi untuk penyusutan jurnalnya pasti seperti itu. Ini di debitnya biaya penyusutan aktivanya apa. Misal biaya penyusutan mesin, pasti kreditnya akumulasi penyusutan mesin sebesar 7 juta ya. Hitung-hitungannya bisa ya. Itu kan 10% setahun. Jadi kalikan saja. Oke, kerugian. Saldo piutang perusahaan 1 juta diperkirakan 10% tidak bisa ditagih. Kita punya tagihan ke orang lain dan diperkirakan yang 10%-nya tidak bisa ditagih. Bisa kredit macet, atau mangkir. Maka jurnalnya adalah, ini juga baku, di debitnya kerugian piutang, bedeb expense, 100.000 dari mana? 1 juta kali 10%. Kreditnya cadangan kerugian piutang. Kerugian piutang debitnya, kreditnya cadangan. Kenapa harus cadangan? Kan baru diperkirakan. Di perusahaan memperkirakan 10% tidak tertagih. Seperti ini jurnal-jurnal baku. Bisa ya? Oke, sekarang untuk yang terakhir AJP nih. Biaya pemakaian perlengkapan. Di neraca saldo ya, perlengkapan awal tahun itu sebesar 1 juta. Ternyata pada akhir tahun saldo perlengkapan tinggal 800.000. Berarti berapa yang dipakai? 200.000. 1 juta dikurangi 800 ya 200. Ya. Biaya pemakaian perlengkapan, kreditnya perlengkapan. Lihat di sini biayanya di debit, berarti yang benar-benar sudah dipakai. Berarti biaya pemakaian perlengkapan 200.000, kreditnya perlengkapan. Oke, bisa ya Anda pahami ya, Anda mengerti, kemudian nanti masuk ke dalam sesi soal untuk bisa dikerjakan. Oke, selamat bekerja produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.